Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Fisa Fitri dengan NIM 858870201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang peran kedudukan landasan keilmuan yang secara filosofis berkaitan dengan tiga hal, yaitu ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Ketiga hal tersebut merupakan kajian dari filsafat ilmu dan sekaligus menjadi landasan atau dasar dari pembangunan tubuh ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi menjelaskan tentang bagian ilmu berfokus pada apa yang dikaji oleh ilmu dan bagaimana hakikat realitas dari objek tersebut. Ontologi mempertanyakan keberadaan suatu hal, apakah benar ada, bagaimanakah bentuknya, serta apa yang menjadi ciri-ciri yang membedakan dengan hal lain. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi mengkaji apa hakikat suatu ilmu, apa objek yang dipelajari ilmu tersebut, bagaimana suatu dapat dikatakan ada atau nyata, apa ciri atau karakteristik dari objek yang dikaji. Contohnya, pada ontologi pendidikan, pertanyaan yang dikaji adalah apakah itu pendidikan, mengapa pendidikan dianggap nyata, apa manfaat pendidikan bagi manusia, bagaimana pendidikan tetap eksis dalam kehidupan manusia. Dari pertanyaan tersebut dapat dipahami bahwa hakikat realitas pendidikan terlihat dari adanya proses belajar yang menghasilkan perubahan sikap, perilaku pengetahuan, dan keterampilan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan suatu objek ilmu, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, sehingga manusia dapat memahami secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi oleh suatu ilmu. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi mengkaji asal-usul pengetahuan atau ilmu, cara memperoleh pengetahuan yang benar, metode atau prosedur ilmiah yang digunakan, dasar pembenaran suatu pengetahuan sehingga dapat diterima sebagai kebenaran ilmiah. Ilmu dikatakan benar apabila dianggap benar berdasarkan fakta dan logika, diyakini karena dapat dibuktikan, memiliki pembenaran ilmiah melalui metode dan prinsip keilmuan. Metode yang digunakan dalam epistemologi adalah metode ilmiah, yaitu proses yang sistematis, objektif, rasional, dan dapat diuji oleh orang lain. Kebenaran ilmu diuji melalui penelitian atau riset, pengumpulan data dan fakta, analisis yang logis, serta pengujian atau pembuktian secara ilmiah. Karena itu, kebenaran ilmiah berbeda dengan pendapat pribadi. Pendapat hanya bersifat subjektif, sedangkan ilmu bersifat objektif karena didukung data, fakta, dan metode ilmiah yang dapat diterima secara umum. Contohnya, dalam penyusunan skripsi, mahasiswa harus melalui tahapan penelitian yang ketat dan mempertahankan hasil observasinya agar terbukti ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksia yang berarti nilai dan logia yang berarti ilmu. Karena itu, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai dan suatu ilmu, terutama berkaitan dengan etika, yaitu tentang benar atau salah serta baik atau buruk. Kedua adalah estetika, yaitu tentang keindahan dan kesesuaian dalam penyerapan ilmu. Dalam teks dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Saat ilmu diterapkan, manusia harus mempertimbangkan dampak bagi diri sendiri dan masyarakat.
serta manfaat dan risiko penggunanya. Contohnya, dalam kasus uji coba nuklir Korea Utara, nuklir merupakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi penggunaannya menimbulkan perdebatan etis karena dianggap dapat membahayakan dunia internasional. Artinya, suatu ilmu belum tentu dinilai baik apabila penerapannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, aksiologi berperan untuk menilai bagaimana ilmu digunakan agar memberikan manfaat bagi manusia dan tidak bertentangan dengan nilai etika maupun kehidupan sosial. Jadi, aksiologi membantu manusia menggunakan ilmu secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai nilai kemanusiaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.